supaya tanah bumbu kita selalu indah dan asri. Ikhlaskan diri kita berperan jaga kebersihan, taati jam dan tempat pembuangan sampah yang benar. Bijak kelola sampah karena bisa jadi berkah. Sumbang jual pilah tukar sampahmu pada Bank Cupikars. Jangan lupa juga bayar retribusi persampahan. Peran kita untuk wujudkan tanah bumbu lestari. Tanah bumbu lestari, yeah. Tanah bumbu lestari. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia yang merdeka, merdeka, kamu lebih yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Pada hari ini kita hadir dalam rapat koordinasi pengelolaan sampah desa. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan karena biar kita ketahui bersama bahwa rakor ini sebenarnya bukan DLH yang diinisiasi, tetapi adalah tingkat kecamatan desa yang diinisiasi. Ya, jangan salah bahwa yang inisiasi itu adalah bukan. Ini inisiasi dari teman-teman sekalian dari desa dan kecamatan karena begitu banyak keluhan tentang bagaimana pengelolaan sampah. Ya. Maka kita terjemahkan dalam rapat koordinasi. Bapak Ibu sekalian, memang begitu banyak permasalahan dalam pengelolaan sampah. Ya, mungkin kita lihat selama ini sampah selalu dianggap sesuatu sisa waste yang tidak ada manfaat. Tapi ternyata dalam perjalanannya cukup ada sesuatu di sana, cukup begitu banyak manfaat di sana. Tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan sesuatu kalau semua tidak ada manfaatnya. Itu keniscayaan pasti. Tinggal kitanya seperti apa menerjemahkan itu. Kemudian kami kemarin pernah berkunjung ke Bali dengan Bu Indah, dengan teman-teman Rusda. Di sana ada sesuatu yang menarik, tapi bukan menjadi hal yang salut bagi saya, tidak. Tapi mungkin menjadi yang mendorong kita. Di sana ada satu TPST yang diresmikan, yang dibanggakan oleh Presiden kita, dikoordinir oleh Menko apa itu? Luhut itu? Pareskrim apa? Investasi ya? Itu dibangga-banggakan. Tapi ternyata tetap saja seperti TPST yang ada. Bahkan Pemda yang bayar mereka. Tapi dari itu apa? Ternyata begitu banyak peluang. Jadi dari setiap ton sampah yang mereka kelola, itu Pemda memberikan kontribusi 100.000 per ton, cukup besar.
Pemda dari mana duitnya? Dari retribusi yang ada. Bagaimana KSM itu terregistrasi, kemudian terkoordinasi, kemudian berkolaborasi antara sesama KSM dan dinas. Sampai sekarang ini Bu Indah belum melakukan itu. Saya draftnya aja belum pernah lihat. Kenapa perlu itu? Ternyata gara-gara sampah ini mungkin di desa ini menjadi satu peluang ataupun menjadi bias politik saya lihat. Ya, begitu ganti kepala desanya nanti karena pengurus sebelumnya adalah orang-orang kepala desa yang lama, jadi buat satu bahan pertarungan politik begitu ya. Nah ini tadi seandainya ini registrasi ya mungkin tidak seperti itu, tapi ya berarti KSM itu berjalan ya sebagaimana awal tujuannya. Dan ternyata juga dengan sampah ini bisa jadi bahan politik gitu. Jadi kalau bagi teman-teman kepala desa yang mau mencalonkan diri lagi silakan ya, bisa jualan sampah jadi bahan politik. Dan kemudian ini juga posisi ya. Sampai juga begini ya kalau nggak bisa mengelola sampah, lalu sampah ini sebenarnya luar biasa, sampah untuk pinggir jalan, luar biasa. Jadi saya kira ini cuma yang bermanfaat sampah sebenarnya, walaupun itu sisa. Untuk peduli kebersihan dan untuk mengurangi sampah. Nah di sini yang mungkin ya juga PR kita bersama Bapak Ibu, bahwa target kita bukan cuma penanganan sampah, juga pengurangan sampah dari rumah tangga. Karena memang saya secara pribadi pun kadang malas memilah sampah. Padahal jujur Bu Indah, mohon maaf, kadang kita kalau sudah buru-buru sudah langsung buang, kita tidak ada pemilahan. Padahal itu sebenarnya dari diri kita sendiri, tapi saya memang sudah upayakan untuk berusaha. Buang-buanglah sampah, jangan sembarangan. Bagaimana untuk kegiatan penanganan dari pemilahan, pengumpulan sampai pengangkutan itu ada kewajiban dari tiap kecamatan desa sampai rukun tetangga untuk melakukan pengolahan di dalam kawasannya masing-masing. Di mana dari kemudian untuk kewenangan daerah sendiri adalah mengangkut sampah pada TPS-TPS yang sudah ditentukan untuk kecamatan. Kemudian dari 140 sekian desa, mungkin kalau dari slide yang ada, kami baru sekitar 59 desa yang terlayani atau sekitar 40%. Kemudian 18 desa itu kami data berpotensi mungkin akan kami lakukan layanan secepatnya dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan hal ini yang selama ini dilakukan oleh teman-teman BPD pengelolaan sampah. Kemudian dari 71 desa mungkin masih jauh lah kami dari itu juga bicara tentang sanitasi dan lingkungan. Nah sekarang tinggal mereka desa itu, kepala desa dan seluruh jajarannya itu komitmen memahami terhadap apa-apa yang menjadi prioritas dalam konteks pengolahan lingkungan. Tentunya ini juga harus sama desa loh saya. Yang sama desa itu lebih 50 orang yang didanai langsung dari pusat Kementerian Desa. Jadi untuk kabupaten saya sendiri sebetulnya sebagai koordinator untuk Kabupaten Kalimantan. Dan kawan-kawan di kabupaten ada 4 tenaga ahli. Satu ini bidang perencanaan pembangunan partisipatif (AISA), perencanaan dana desa sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan. Artinya bahwa untuk kegiatan penanganan sampah ini secara umum tadi disampaikan Pak Sidiani dan dari juga bahwa awal dari pembangunan ini adalah dari perencanaannya. Yang pertama itu dari RPJMDes-nya. Nah nanti kalau memang untuk perencanaan pembangunan desa mengenai sampah
kalau tidak ada di perencanaannya ini nanti akan cacat secara hukum, ya kan? Tidak ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, seperti itu. Sana semestinya warga ini sudah diperingatkan, sudah diberitakan buang sampah tepat waktunya. Namun warga kita ya maklum, kadang-kadang pagi membawa sampahnya turun banyak yang berserakan di jalan besar mudik. Nah, sampai di jalan kemarin ada 9 kali bapak kok sampah sampai ke jalan. Nah, yang kedua itu di penduduk yang utamanya perumahan memang sangat ditunjang dalam pelaksanaan daripada sampah ini. Nah, dalam hal ini ada beberapa pelaksanaan di sana karena masih dalam melakukan pemilah masih ada keterbatasan. Karena kenapa demikian? Itu tidak langsung dikelola juga karena memang belum ada kemampuan daripada teknis tersebut. Jadi sebagian dipilah untuk dilakukan, mungkin sebagian kota-kota. Dengan adanya dana yang tersedia kalau dianggarkan ya oleh desa itu bisa tercapai dengan baik. Dan ini mungkin tidak sekaligus sih Pak ya, bisa dilaksanakan secara bertahap. Mungkin itu Pak. Jadi bisa mengurangi tingkat daripada untuk sampah ini tadi mungkin bisa dikurangi. Mungkin itu aja Pak. Paling beliau yang menjelaskan di desa Pejala itu mereka dan vegetasi mereka mengalokasikan dari desanya untuk melakukan pengkajian karyawan. Mereka tidak memiliki TPS 3, tidak juga KSM, tapi cuma ada 2 orang yang digaji. Kemudian mereka katanya pernah mendapatkan bantuan untuk angkutan sampah mereka memiliki perusahaan. Jadi dialokasikan dalam penggajian setiap bulan. Nah, itu yang mereka lakukan untuk mengantar sampahnya ke TPS itu yang ada di Batuan ya, di depan TPS 3 Serembreng. Nah, ini mungkin Pak Kades ini bisa nanti sebagai teknisnya apakah aman atau tidak masalah penggunaan dana itu. uang di puskesmas Pak. Puskesmas itu sebenarnya rencana kita kemarin di belakang pasar, depan SD kan kalau nggak salah SD, terus yang di samping musola itu mau kita arahkan semua ke puskesmas. Jadi tersentral di satu titik di puskesmas Pak. Karena di tanah puskesmas itu ada space tanah antara pagar dengan drainase. Tapi kemarin coba kita minta bantuan dari Pak Kepala Desa, sempat dipasang spanduk, titik itu sempat hilang berapa hari. Cuman habis itu Kepala Desa mencabut dengan alasan masyarakat tetap membuang. Lalu Kepala Desa menganggap dirinya tidak dihargai oleh masyarakat. Nah, kalau tidak ada bantuan hanya ILH yang berperan, kita sulit Pak. Memang kita berupaya kalau dilihat dari jauhnya ya memang jauh Pak. Tapi memang karena keterbatasan area lahan, silakan gunakan dana desa. Misalnya dengan komposisi sekian persen dibolehkan. Itu bisa. Nah, tapi kenapa? Ketika kita diskusi mengenai sampah-sampah tadi keluar, ya itu yang akan kita coba ini. Tentang satu desa satu pengelola. Bukan berarti harus ada secara fisik, tidak, tetapi pengelolanya ada. Itu. Contoh Kuranji itu di pasar. Berarti yang terpikirkan kecamatan, bagaimana merangkul desa sehingga terkelola sampahnya. Seperti itu lebih. Ya, atau informasinya belum pertanyakan belum ada Kasibiani waktu itu belum masih di. Nah sekarang itu tugas kita Bu. Kecamatan ini kan perpanjangan tangan dari Bapak Bupati. Bentuk pengawasan pembinaan maksudnya di kecamatan loh. Sama-sama kita kumpulkan, mungkin mulut-mulut membuat kecamatan biar tak boleh pemakaman totalnya, tak boleh aset
mungkin kita kerjasama lah dengan PMD. Mungkin itu jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dia sudah berhasil, akan kita tarik petugas kita hanya fokus pada titik sampah. Nah itu untuk yang titik selanjutnya. Untuk yang 15 ring, kalian tadi menjawab pertanyaan Ibu Redato, ring atau kakak. Jadi pertimbangannya kalau saya hanya memikirkan target retribusi, saya akan mengambil per kakak lebih besar saya dapat. Kalau saya berpikir seperti itu tadi, semua sampah akan masuk secara masuk karena melihat pola dari TPS 3R TPS 3R yang ada, pemilahannya sangat kurang. Akhirnya semua sampah tidak dipilah, akan saya angkut ke TPH. Umur sampah akan pendek, umur TPH akan pendek. Kenapa kita ambil ritase? Kami menganggap TPS yang aktif melakukan pemilahan secara otomatis volume yang akan saya angkut berkurang. Kalau per kakak 3.000 satu kakak, kalau ritase 34.500. Artinya dengan beberapa kakak bisa menghitung lebih murah kalau dia aktif memilah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya usul saja, karena saya juga nggak paham soal sampah yang sebetulnya. Karena apa ya, sampah ini kalau kita lihat ada 3 produk, yang satu ya organik kita tahu, yang kedua sampah ini kita hasilkan anorganik, seperti plastik dan sebagainya yang tidak bisa diolah kembali. Yang ketiga residu. Masing-masing punya masalah, punya masalah. Nah, permasalahan kita bicara masalah 3 aspek unsur sampah tadi itu yang dihasilkan, entah eks rumah tangga atau tidak dari rumah tangga. Ini semua ada potensi masalah dan potensi keuntungan. Ini yang bisa menghidupi masih keberinginya. Itu Pak. Jadi tinggal bagaimana kita bermusyawarah antara pemerintah desa, pengelola, dan BPD. Masalah kita limpahkan, kita sampaikan kepada dinas terkait. Misalnya kita mau alat pencatat plastik tadi itu, Pak Bu, bagaimana solusinya? Alhamdulillah kemarin kita mencarikan Bank BNI itu ya. Bank BNI tinggal bagaimana kita membuat satu proposal untuk mengambil suatu peluang itu. Jadi kalau kita antara kecamatan atau kabupaten kita berbicara nafsi-nafsi jalan sendiri-sendiri, akhirnya terjadi apa? Muncul pemerintahan yang baru di desa itu pecah semua, rusak semua, akhirnya nafsi-nafsi. Mungkin itu. Buang-buanglah sampah, jangan sembarangan, supaya tanah bumbu kita selalu indah dan asri. Ikhlaskan diri kita berperan jaga kebersihan, taati jam dan tempat pembuangan sampah yang benar. Bijak kelola sampah karena bisa jadi berkah. Sumbang jual pilah tukar sampahmu pada Bank Cupikars. Jangan lupa juga bayar retribusi persampahan. Peran kita untuk wujudkan tanah bumbu lestari.